Kita mempunyai satu pengharapan yang teguh namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita Mazmur 84. Kita mau mendengar firman Tuhan sejenak. Haleluya. Mazmur 84, bahwa Tuhan itulah kekuatan kita. Amin. Tuhan itulah kekuatan kita. Apa yang terjadi bila kita menjadikan Tuhan kekuatan kita? Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan 8 saja. Ya. Kita baca bersama-sama. Mazmur 84 ayat 1 sampai 8. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. 1, 2, 3. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat 7, sama-sama yang kuat. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bahwa firman Tuhan ini mengingatkan kita, mengajarkan kita bahwa pentingnya menjadikan Tuhan itu kekuatan kita, hasrat kita, kerinduan kita. Amin, saudaraku. Nah, firman Tuhan mengatakan demikian. Berbahagialah orang-orang, ayat 5, yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ayat 6. Berbahagialah manusia yang apa? Kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan apa? Mengadakan ziarah. Saudara, firman Tuhan mengatakan berbahagia. Kalau kata berbahagia itu sama dengan diberkati. Saudaraku sekalian, akar katanya sama. Jadi kalau kita menjadikan Tuhan itu kekuatan kita, kita adalah orang yang berbahagia. Kita adalah orang yang diberkati. Yang percaya katakan amin. Kalau kita menjadikan Yesus Kristus adalah kekuatan kita, kita adalah orang yang berbahagia. Amin. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Itulah sebabnya jadikanlah Tuhan kekuatan kita. Siapa yang menjadi kekuatan kita hari-hari ini? Apakah pengalaman kita? Apakah pengetahuan kita yang menjadi kekuatan kita? Apakah uang kita? Apakah gelar kita, jabatan kita? Apa yang menjadi kekuatan kita? Coba perhatikan diri kita. Seperti apa orang yang menjadikan Tuhan itu kekuatannya? Orang yang menjadikan Tuhan kekuatannya, cirinya satu, dia pasti suka dan suka berdoa. Oh iya, saudaraku sekalian. Karena Tuhan suka kalau kita berdoa. Itulah sebabnya Tuhan bilang diberkatilah, berbahagialah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau Tuhan menjadi kekuatan kita, Tuhan katakan diberkati engkau. Amin, saudaraku. Orang yang menjadikan Tuhan kekuatannya, dia tidak mungkin tidak. Dia pasti akan terus mau bersekutu dengan Tuhan. Memaksakan dirinya, melatih dirinya. Dia mau terus belajar. Dia terus mau melatih dirinya untuk melekat kepada Tuhan. Orang yang menjadikan Tuhan kekuatannya. Kedua, dia pasti suka kepada firman Tuhan. Dia tidak mungkin tidak merenungkan. Dia pasti akan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kenapa? Karena dia harus mengenal siapa yang menjadi kekuatannya. Amin, saudaraku.
Itulah sebabnya jadikanlah Tuhan kekuatan kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita, kondisi kita, jadikanlah Tuhan kekuatan kita. Karena Tuhan yang berfirman, berbahagialah manusia. Diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Nah, seperti apa? Ya. Orang yang menjadikan Tuhan kekuatannya. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Saudara, kalau ada kata ziarah ini berarti perjalanan menuju rumah Tuhan. Perjalanan menuju bait Allah. Bukan ziarah-ziarah ke tempat keramat, bukan ke pohon-pohon. Bukan begitu ziarah yang dimaksud di Alkitab. Kalau ada kata ziarah itu berarti perjalanan menuju ke rumah Tuhan. Perjalanan menuju ke bait suci. Itu. Dan firman Tuhan bilang berbahagia orang yang berhasrat mengadakan ziarah itu. Saudara, kalau orang zaman dulu bangsa Israel, dia harus berjalan kaki menuju ke mana? Ke bait suci, ke rumah Tuhan. Melewati lembah, melewati batu-batu, melewati padang tandus. Hanya untuk menuju ke rumah Tuhan. Mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dia harus melewati segala tantangan. Saudara, bukankah hidup ini sebagai sama seperti perjalanan. Hidup ini adalah perjalanan. Bukankah kita semua sedang menuju ke rumah Tuhan, amin? Amin. Apakah saudara tidak yakin saudara sedang menuju ke rumah Tuhan? Kalau saudara tidak yakin saudara sedang menuju ke rumah Tuhan, saudara sangat sia-sia saudara beribadah. Datang hari Minggu, datang persekutuan. Kalau saudara tidak yakin, mulai malam ini yakinkan dirimu bahwa aku sedang menuju ke rumah Tuhan. Bahwa hidupku ini sedang berjalan menuju ke rumah Tuhan, amin. Berbahagia mereka yang berhasrat mengadakan ziarah. Berjalan ke rumah Tuhan. Saudara, perjalanan ke rumah Tuhan bukan gampang. Ada tantangan. Coba lihat, perhatikan ayat 7. Apabila melintasi apa? Lembah apa? Apabila melintasi lembah baka. Saudara, lembah baka ini bukan alam baka. Ya. Lembah baka ini artinya ratapan, tangisan, duka cita, air mata, kesedihan, itu artinya baka. Orang-orang ahli teologi bilang mungkin ini di lembah Refaim atau di daerah Palestina saja, ya, karena menuju ke Yerusalem, ke rumah Tuhan. Tetapi saudaraku sekalian, bukan itu yang mau kita bahas. Dalam melakukan perjalanan ke rumah Tuhan, kita pasti akan melintasi, pasti ada. Kita akan melintasi yang namanya lembah kesedihan, lembah baka, lembah air mata. Itu sebabnya menuju ke rumah Tuhan bukan hal yang gampang, bukan hal yang asal-asalan, bukan tidak ada harga yang harus kita bayar. Karena firman Tuhan juga bilang, Matius 5, berbahagialah engkau kalau karena namaku kamu dianiaya, difitnah, dicaci, benar enggak? Ada harga yang harus kita bayar. Menuju ke rumah Tuhan. Perjalanan hidup ini, saudara, ya, apabila melintasi lembah baka, lembah air mata, saudara, dalam kehidupan akan ada pergumulan-pergumulan, benar enggak? Kita tidak bisa hindari itu. Karena itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita menuju ke rumah Tuhan. Itu makanya kita tidak boleh berhenti melintasi lembah itu. Lembah yang penuh dengan duri. Kita tidak boleh berhenti di sana, tidak boleh menyerah di lembah baka.
Kita harus melintasinya, saudaraku sekalian. Itu sebabnya jadikan Tuhan kekuatan kita. Jadikan Tuhan pengharapan kita. Jadikan Dia satu-satunya penolong kita. Karena hanya di dalam Dialah kita bisa melintasi lembah baka. Yang percaya katakan amin. Apa yang menjadi kesedihanmu hari ini? Orang bisa saja nggak tahu, saudaraku sekalian. Bapak itu luar biasa. Senyum terus. Gak ada kesusahan di dalam dirinya. Oh, saudaraku sekalian. Siapapun hamba Tuhan yang besar, yang hebat, yang kita lihat. Pasti ada jeritanya kepada Tuhan. Ada pergumulan yang orang mungkin tidak tahu. Saudara, apa yang menjadi pergumulan kita? Mungkin orang lihat kita pelayanan, kita tekun sepertinya, kita aktif sepertinya. Mungkin orang menilai, dia tidak punya kekurangan apapun. Manusia tanpa air mata. Oh, tidak saudaraku sekalian. Mungkin di kamar gitu makanya kalau saudara punya pergumulan yang besar, jangan cepat-cepat datang kepada orang lain menceritakannya, amin. Ceritakan dulu kepada Tuhan. Lapor dulu, kasih tahu dulu Tuhan. Orang tidak akan mengerti karena orang tidak merasakan apa yang kita rasakan. Benar nggak? Orang nggak merasakan, bagaimana dia mau merasakan? Satu kali saya pasangkan sepatu anak saya. Ya, si Ken. Aduh, jangan kuat-kuat Pak. Sakit katanya, jempolku tuh. Enggak sakit juga. Sakit? Ini enggak katanya jempolnya. Mana papi rasakan itu? Aku yang rasakan. Iya benar juga. Benar enggak saudaraku? Walaupun dia anak kita enggak rasakan dia sakit seperti apa. Saudara, orang mungkin enggak tahu sakit kita seperti apa. Pergumulan kita seperti apa. Mungkin di kamar kita menjerit, Tuhan tolong anak aku Tuhan. Tolong orang tuaku Tuhan. Ekonomiku Tuhan. Suamiku. Istriku. Melintasi lembah baka. Lembah air mata. Melewati lembah duka. Tetapi kalau orang yang menjadikan Tuhan kekuatannya, perhatikan baik-baik. Kalau kita menjadikan Tuhan kekuatan kita, janji Tuhan coba lihat. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Siapa yang membuatnya? Orang yang menjadikan Tuhan kekuatannya. Ketika dia melewati lembah duka, lembah air mata itu. Air mata dijadikan Tuhan lembah mata air. Itu sebabnya, perhatikan. Barang siapa yang percaya kepadaku, firman Tuhan bilang. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Yang dimaksud Tuhan adalah Roh Kudus. Artinya begini, apapun yang sedang kita lewati, yang sedang kita alami, aliran-aliran air kehidupan, pasti akan terus mengalir. Kenapa? Karena kita menjadikan Tuhan kekuatan kita satu-satunya. Pengharapan kita satu-satunya. Andalan kita satu-satunya. Amin saudaraku. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin apa? Makin lama makin kuat. Kenapa? Karena hendak menghadap Allah di Sion.
Mereka berjalan makin lama makin kuat. Kenapa? Karena jiwanya hancur merindukan Tuhan. Saudara, coba lihat ayat 3 itu. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Kenapa dia semakin kuat? Karena hasratnya, karena keinginannya bertemu dengan Tuhan di rumah Tuhan. Tuh. Mulai kita harus melatih diri kita. Bangun pagi-pagi, amin saudaraku. Luapkan hasrat kita kepada Tuhan. Tanpa Engkau aku tidak ada apa-apanya. Tanpa Engkau aku hancur. Tanpa Engkau aku mati. Tanpa Engkau aku binasa. Itu makanya aku akan terus mencari Engkau. Aku akan terus merindukan Engkau. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Saudara pernah enggak jatuh cinta? Enggak pernah ya? Hah? Kayak jiwa yang hancur gitu remuk. Kesana salah, kesini salah. Coba tanya Bang Adi waktu dia jatuh cinta. Sangat luar biasa ceritanya. Haleluya. Tidak mungkin tidak bertemu. Tidak mungkin tidak bertemu. Coba anak yang lagi jatuh cinta yang mau menikah hari ini. Depan bulan-bulan ke depan ini. Coba tanya mereka. Bisa nggak kalau nggak bertemu? 1 minggu saja. Nggak bisa. Minimal video call dia. Kalau kami dulu nggak punya video call. Yang ada call. Sayur call. Coba. Jiwaku hancur. Karena merindukan. Karena rindu loh. Karena rindu. Coba. Aku nggak tahan. Ya saudaraku, amin. Jiwaku hancur. Begitulah kita harusnya sama Tuhan. Karena hidup ini bagaikan perjalanan saudaraku sekalian. Hidup ini perjalanan. Kita akan melewati lembah baka. Siapapun kita. Bukan masalah uang yang banyak. Atau uang pun gak ada. Tetap kita akan melewati namanya lembah baka. Pasti perjalanan menuju rumah Tuhan. Akan seperti itu. Itu sebabnya jadikan Tuhan kekuatan kita. Jadikan Tuhan pengharapan kita. Itulah buktinya Tuhan menjadi kekuatan kita. Dia satu-satunya pengharapan kita. Itu sebabnya kita berdoa. Supaya kita jangan jatuh kata Tuhan. Berdoalah kamu. Mengapa kamu masih tidur? Lukas 22. Bangunlah, berdoalah supaya kamu gak jatuh dalam pencobaan. Terjemahan lain bilang supaya pencobaan gak datang sama kamu. Atau ketika kamu dicobai kamu gak jatuh dalam dosa. Jadikan Tuhan kekuatan kita, amin. Dalam segala hal. Dalam segala perkara, dalam hidup nikah kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam rumah tangga kita, jadikan Tuhan kekuatan kita. Lembah baka, lembah air mata akan berubah jadi lembah mata air. Amin, saudaraku. Orang gak tahu pergumulan kita loh. Tetapi kita masih bisa memberitakan Injil. Orang lain gak tahu kekurangan kita apa. Pergumulan kita apa. Tetapi kita masih bisa berdoa untuk orang yang sakit. Kita masih bisa mengunjungi orang. Menguatkan orang. Memberikan motivasi. Walaupun kita sedang melewati lembah baka. Kenapa? Karena Tuhan satu-satunya kekuatan kita. Amin. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Hasrat kita kepada Tuhan. Hasrat kita. Kerinduan kita kepada Tuhan. Tidak menghalangi langkah kita. Semakin mendekat, semakin cinta. Semakin mendekat,
semakin haus, semakin ingin bertemu. Amin, saudaraku. Jadikan Tuhan kekuatan kita, amin. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Haleluya. Oke, kita berdoa ya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi sekalian nanti. Engkaulah kekuatanku. Tahu ya lagu lama ya? Tadi lagu-lagu baru saya hampir gak tahu tadi semua. Haleluya. Engkaulah. Jadikan Tuhan menjadi kekuatan kita, yang percaya katakan amin. Tuhan senang kalau kita mengandalkan Dia. Tuhan senang kalau kita menjadikan Dia kekuatan kita. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Katakan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari katakan sekali lagi. Engkaulah kekuatanku. Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan, tempat berlindung.